Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashab al-fadilah, hadratul ulama wal masyayikh wal asatidh, ketika Khalifah Muawiyah sakit di Arab, nggak ada dokter, paling ada tukang sembur, paling dukun, paling kahin. Maka Muawiyah diobati oleh dokter yang beragama Kristen Ortodok, namanya Sarjius. Sarjius ini nanti punya anak namanya Yahya atau John. Tidak mau tinggal di istana, dia tinggal di Ramallah, Palestina, membuka pesantren Majlis Ta'lim, mengajarkan filsafat Yunani, ilmu mantik, maqalatul asyarah, dan sedikit tentang kedokteran, walaupun tidak spesialis itu. Jadi Muawiyah sangat terbuka, atau umat Islam waktu sangat terbuka. Siapapun yang mempunyai kelebihan yang bermanfaat untuk umat, maka dia terima. Jadi guru pertama tentang ilmu kalam, ilmu mantik, makhluknya syarah, non muslim. Dokter pertama yang dipakai oleh Muawiyah, non muslim. Ini namanya manajemen al-infitah was sarahah, al-kafa'ah wal ahliyah, proporsional dan profesional, lintas agama, lintas budaya, lintas suku lah. Umat Islam pertama kali mengenal logika, premis minor, premis major, legal statement, mengenal silogisme superior, analogis demonstratif, analogis dialektik, analogis retorik, itu dari non muslim. Nanti akan dikembangkan maju ketika Khalifah Al-Ma'mun membuka Darul Hikmah, puncaknya di sana nanti. Terulang Khalifah Abbasiyah yang kedua, Abu Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur, yang membangun kota Baghdad. Coba namanya Baghdad, bukan bahasa Arab itu. Bag itu Tuhan, dan pemberian, bukan bahasa Arab. Baghdad itu, kelapal Baghdad itu bahasa Sanskerta. Terulang Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sakit perut, memanggil dokter beragama Zoroaster, Majusi, namanya Jirjis bin Bakhtiasyur. Sembuh, kemudian diberi tugas oleh Khalifah Jirjis ini membangun Bimaristan, rumah sakit. Coba pakainya menggunakan bahasa Persia, Bimaristan, gak diganti bahasa Arab, mustasfa, enggak kayak kita sekarang mau abi, umi, akhi tinggal mama papa aja, abi, umi segala dia.
Jadi Khalifah Abu Ja'far al-Mansur lah pertama kali yang membuka rumah sakit di negara Islam atau di masyarakat Islam. Namanya tetap bahasa Persia, Bimaristan. Yang dipercaya membangun rumah sakit itu dokter namanya Jirjis bin Bakhtiashwa, Thabit bin Qorah, juga beragama Majusi nih, bukan orang Islam bukan. Maka kalau mau maju harus terbuka, harus membangun jaringan kerjasama dengan siapapun yang dilihat adalah kualitas profesinya dan manfaatnya untuk kita semua. Silakan ngambil dosen non muslim. Saya 2 tahun yang lalu diangkat menjadi penasehat Yayasan Masjid Cheng Ho Surabaya. Begitu saya masuk, saya rapat pertama, saya minta siapapun yang peduli dengan Yayasan Cheng Ho walaupun non muslim silahkan masuk jadi pengurus. Maka Mas Pion masuk pengurus Yayasan Cheng Ho. Kemudian Sudomo yang punya kopi kapal api masuk pengurus Yayasan Cheng Ho. Dan ternyata dari situlah kita bisa mengembangkan saling tukar pikir, saling menguatkan. Kita tidak mungkin tertutup, tidak mungkin eksklusif, kita harus terbuka. Eranya harus terbuka. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa yang saya sampaikan, kalau kita ingin maju harus terbuka, tidak boleh tertutup. Kita sudah dibekali prinsip teologi, akidah, insya Allah bergaul dengan siapapun tidak akan mengganggu akidah kita. Al-Quran tidak menyebutkan lapal atau terminologi umat Islam, nggak ada di Quran. Terminologi umat Islam nggak ada, apalagi umat Arabiyah, bangsa Arab, nggak ada. Yang ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ummatan wasata apa? Saya jadikan kamu dan pengikutmu Muhammad umat yang keren, modern, dihargai, punya martabat. Jangan di pinggir, jangan hanya dimanfaatkan, kita harus memberi manfaat. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa? Syuhudan dinian, peran agama. Saya sering diundang ceramah nikah di Jakarta, sering sekali. Anak-anaknya Pak Bambang Setio, Bamsud, anaknya Pak Bamsud, anaknya Pak BG yang ceramah, anaknya Pak Oso, Usman Sabta. Kebetulan saya semua itu yang undang ceramah. Itu kalau saya lihat khutbahnya petugas Kemenag itu bolak itu saja, rupanya konsepnya cuma satu rupanya. Konsepnya sama saja. Kalau nasihatnya pengantarnya dari Kemenag yang ketika akan mengawinkan itu sama saja. Rupanya cuma satu lembar dihafal oleh semua petugas yang mengawinkan itu. Ini kelihatan sekali pas-pasan berarti. Cobalah. Syuhudan dinian, tidak diragukan lagi. Syuhudan dinian hanya di pesantren Nahdlatul Ulama. Gak mungkin kalau di luar itu. Kenapa? Belanda dulu melarang sekolah bagi pribumi umat Islam. Tahun 1901 berubah, silahkan sekolah semua, masuk sekolah semua, boleh. Yang nantinya akan jadi Muhammadiyah masuk sekolah,
yang nanti akan jadi NU haram sekolah. Belanda buka sekolah, malah kiai-kiai malah haram sekolah, haram pakai celana, haram pakai dasi, haram buka kopiah, nggak pakai kopiah, yang nggak pakai kopiah haram jadi saksi nikah. Segitu ya dulu kiai-kiai itu, masya Allah. Termasuk ayah saya itu. Nah, maka ketika merdeka tahun 45 yang sudah siap dari umat Islam Muhammadiyah, rata-rata anaknya KNU tamat SD rata-rata tahun 66, tahun 62 SMA, tahun 65 BA, Zamroni BA, tahun 69 beliau Dr. Andes. Pertama kali anaknya kiai lah, doktor bidang hukum tata negara UGM, almarhum Kiai Haji Dr. Tolhah Mansur, bapaknya Gus Romi, bapaknya mantan ketua P3. Itu gempar sekali tahun 70, kiai doktor bidang, bukan bidang agama lagi, dari UGM. Wah, gempar sekali. Kiai Ma'ruf Lirboyo ngundang beliau selama di Lirboyo, saking bangganya itu. Jadi pertama kali ada dokter itu dari kalangan santri loh ya. Kalau sekarang udah banyak, gambar sudah lah, insya Allah semakin banyak insya Allah. Jadi gitu ceritanya. Mengapa ini agak ketinggalan? Karena waktu Belanda memberi kesempatan pribumi sekolah, kiai-kiai malah haram sekolah Belanda. Satu lagi, haram nulis dari kiri. Nulis dari kiri itu haram, nulis dari kanan dong. Coba sampai segitunya ayah saya itu. Nulis dari kiri itu haram, nulis dari kanan, tayamun dari kanan. Aduh, itu orang tua kita dulu itu, saking bencinya dengan Belanda. Dah, syuhudan terusnya ya, syuhudan thaqafiyan wa hadariyan. Umat Islam harus berperan di tengah-tengah masyarakat membangun peradaban. Ketika Bani Abbasiyah dimulai dari Harun Rasyid tahun 130-an Hijriah, menghentikan ekspansi dan tidak memperluas wilayah Islam, enggak. Itu sudah Bani Umayyah, itu Bani Umayyah. Bani Abbasiyah tinggal membangun peradaban. Maka dan waktu itu yang berdarah Arab menjadi pejabat atau pengusaha, menjadi gubernur, camat gitu, bupati, orang Arab semua itu. Yang orang Persia dianggap penduduk second citizen kelas 2, namanya Mawali. Orang Persia yang udah masuk Islam berbahasa Arab, namanya Mawali. Dia di mana Persia? Maulanya siapa itu? Apa ya? Apa enggak? Bukan, ya bekas budak tapi apa? Maulanya siapa itu? Apa bahasa Indonesia itu? Maula Umar, Maula Ibnu Umar, apa? Jadi hubungan dengan orang Arabnya ada cantolannya gitu loh. Padahal berdarah Persia. Maka orang Persia yang dianggap second citizen itu larinya ke ilmu pengetahuan. Bayangkan, ini salah satu mujizat Quran mujizat Islam barangkali ya. Mujizat Islam itu. Yang mengarang harokat Fathad Dhamma Kasrah bukan orang Arab. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad, Afghanistan kalau sekarang, yang Masya Allah, yang menggagas ilmu nahu, grammar Arab, bukan orang Arab. Ahmad bin Kumbur Sibaweh. Coba seperti kita orang Indonesia menggagas grammarnya bahasa Inggris atau bahasa Cina lah. Jadi bukan orang Arab justru yang menggagas ilmu nahu. Orang Arab nggak ngerti mubtada khobar, fa'il maf'ul. Justru orang Persia yang pertama kali mencetuskan itu. Balaghah,
ilmu kesusastraan, melihat indahnya bahasa Quran dari sisi makna, kandungan, dari sisi penjelasan, memberikan penjelasan, bayan, dan dari aspek keindahan, majaz, isti'arah, kinayah, namanya ilmu badi'. Bukan orang Arab. Amr bin Ubaid, pendiri Mu'tazilah, orang kedua dalam adzan Mu'tazilah, Wasil dan Amr bin Ubaid, itu yang menciptakan ilmu balaghah. Oh ya, Imam Khalil saya menciptakan fathah, kasrah, dhammah, sukun. Beliau juga pertama kali menciptakan komus, tapi nggak selesai, dimulai dengan ain sampai ke ya, jadi namanya komusul ain. Bukan jadi ya, sebelumnya ain karena beliau wafat ya, jadi nggak selesai, nggak sempurna. Tapi heran itu dimulai dari huruf ain. Saya juga heran, kenapa? Allah alam itu apa tujuannya. Jadi beliau bikin komus ain, ghin, fa, kof. Bukan dari hamzah, bukan seperti kalau sekarang dari alif ya, alif ba. Kemudian orang pertama kali menggagas ilmu tajwid, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, idhar, mad lazim, mad tabi'i, mad lazim, Abu Ubaid Qasim bin Salam, bukan orang Arab. Dan beliau ini bukan hanya mengajar tajwid, punya kitab namanya Al-Amwal, bagaimana manage harta besar segini, kitab Al-Amwal, Abu Ubaid Qasim bin Salam. Jadi kalau sekarang kiai yang nulis tentang ekonomi, nulis tentang perbankan, kalau sampai sekarang kira itulah. Jadi Abu Ubaid itu penggagas ilmu tajwid, tapi juga punya Kitabul Amwal, bagaimana mengembang ya harta dan bagaimana pengembangannya dan seterusnya. Pertama kali ada tafsir yang sempurna, Ibnu Abbas punya tafsir tapi nggak sempurna. Imam Hasan Basri punya tafsir tapi nggak sempurna. Pertama kali tafsir yang sempurna Ja'far ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan. Dan seterusnya juga lahirnya para ulama-ulama yang sangat modern, yang mengangkat peradaban Islam, kemudian Islam. 95% bukan orang Arab. Ayo sebut siapa? Fakhr Razi dari kota Rai, Teheran. Rai sekarang menjadi salah satu bagian dari pojok kota di Teheran. Imam Haramain Khurasan, Ghazali Khurasan, sebagai Syehristani dari Syehristan. Ahli hadis 10, satu pun gak ada orang Arab. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, semua orang Persia itu, semua bukan orang Arab itu. Nah, begitu pula pun kedokteran. Orang pertama kali menggagas menulis tentang penyakit cacar, khisbah, Abu Bakar Ar-Razi dari Kotoran juga. Kitab namanya Al-Hawi kitabnya. Puncaknya buku kedokteran dalam Islam Al-Qanun Ar-Rais Abu Ali bin Sina. Orang mana itu? Uzbekistan. Uzbekistan Imam Bukhari, Ibnu Sina, Tirmidzi, juga Uzbekistan semua. Ya Allah, jadi mampu membangun peradaban, syuhud dan thaqafian yang dipelopori oleh orang-orang yang berdarah Persia, bukan berdarah Arab. Dah. Syuhud dan iktisadian, peran ekonomi. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khawfa 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Gampangannya gini, kamu harus kaya agar kamu mati meninggalkan ahli waris yang kaya. Artinya lebih luas dari itu, kita harus mampu membangun ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita ini.
Hanya sayang, bukan sayang sih, kiai-kiai kita dulu, Wali Songo, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, tidak mewariskan syuhudan iktisadian, hanya mewariskan syuhudan dinian, syuhudan thaqafian, khuluqian, ya, tapi malian. Nggak pernah Kiai Hasyim Asy'ari atau Kiai Wahab nggak memberikan konsep gini loh caranya cari duit, nggak ada itu. Makanya yang kaya itu saya cari orang NU nggak ada. Satu Prayogo Pangestu, dua Budi Hartono grup, dan Bambang Hartono yang baru mati. Orang kaya mati juga loh, baru mati Bambang Hartono yang punya BCA, yang punya rokok jarum, yang uangnya 900 triliun, mati juga. Saya kira nggak mati orang kaya. Begitu pula Eka Cipta, Sinar Mas, Antoni Salim, Tommy Winata, siapa dan seterusnya, Khairul Tanjung itu juga termasuk nomor 6 itu. Nomor 39 Haji Rashid, Kalimantan Tengah. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Saya cari orang itu nggak ada itu. Yang namanya Jumadi, Solikin nggak ada, Madrais. Padahal perintahnya Allah agar kamu membangun kesejahteraan. Yang terakhir syuhudan insanian. Insya Allah di Indonesia ini yang bisa mempertahankan nilai ini adalah kita orang santri lah. Yang nakal ya ada, saya nggak nutupin orang santri yang tidak nakal, yang nakal ada ya 1, 2, 3 lah, atau 10, 20 atau 200. Tapi bagaimanapun orang luar ya kita sendiri melihat pesantren dan masyarakat santri masih bisa dianggap, bisa diharapkan peran budaya, peran akhlak, menjadi contoh budaya, contoh akhlak, dan seterusnya. Terakhir, qala Rasulullah SAW, khaslatan la syai'a khair minhuma. Tidak ada yang melebihi kebaikan dua hal. Satu, al-iman billah wa naf'ul muslimin. Beriman kepada Allah dan bermanfaat untuk masyarakat. Itu dua hal yang harus kita buktikan di tengah-tengah pergulatan masyarakat ini. Mari pesantren harus mengejar ketinggalan. Bukan ketinggalan ya, bukan. Ketinggalan tuh teman kita jalan 100, kitanya jalan 60, ketinggalan. Ini enggak, teman jalan 100, kitanya tidur. Bukan ketinggalan, bukan, mandek namanya, mandek, bukan ketinggalan. Kadang-kadang ribut dengan urusan domestik dulu kan. Oleh karena itu tidak boleh ketinggalan. Insyaallah fil mustaqbal ala khair wal barakah wan najah insyaallah bidu'ail auliya wa ulama wa abaina insyaallah. Dan kita jangan hanya membanggakan keturunan. Wa syarrul alamin dawu khamuli idza fakhartahum zakal jududa. Sejelek-jelek manusia hanya bisa membanggakan saya anak siapa, saya keturunan siapa. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqam nasi hasaban jadida. Sebaik manusia keturunannya orang besar dan dia sendiri membangun kebesaran. Contohnya Gus Dur. Gus Dur keturunan Kiai Hasyim Asy'ari, ulama besar, pahlawan nasional. Cucu ya, putranya Kiai Wahid Hasyim, ulama besar dan pahlawan nasional. Gusnya sendiri ulama besar, pahlawan nasional. Ya Allah, luar biasa ini. Hanya Gus Dur yang anak, bapak, kakek pahlawan nasional tuh. Yang lain nggak ada itu. Hanya Gus Dur. Alhamdulillah. Jadi kita tidak boleh hanya mengandalkan keturunan saya Raden, saya Elang, percuma itu. Jadi aqam hasaban jadida, mereka berusaha kebesaran kita sendiri di samping kita keturunan para leluhur kita yang besar itu. Ceritanya begini, saya menghadap Pak SBY, Pak, orang luar kalau masuk ke Indonesia dari airport katanya masyarakat mayoritas muslim,
Tapi yang pertama kelihatan apa? Trisakti Kristen, Tarumanegara Kristen, adanya sebelah kanan malah jelas Universitas Kristen yang Ukri. Yang Islam mana? Di pojok selatan itu kalau nggak macet, Ciputat itu baru ada Islam, itu UIN, ada Jayabaya, ada apa yang di Semanggi itu apa namanya, Atmajaya Katolik, ada Borobudur. Yang Islam yang mana ini? Pojok kidul, itu pun kalau nggak macet, kalau nggak sasar jalannya, berada unsur Islam syariatullah. Jadi gimana? UNU tolong dibantu, mau NU mau bikin UNU lah. Syaratnya bikin universitas itu harus punya deposito 50 miliar. Deposito harus punya, ditunjukkan nih punya 50 miliar. Pak SBY, Pak Presiden, kalau syarat itu diterapkan di NU sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan berdiri itu UNU itu. Kemudian Pak SBY perintah Pak Nuh waktu itu sudah diabaikan aja, syarat itu diabaikan tuh, yang harus punya deposito 50 miliar, dan diteruskan pada Pak Nasir juga. Akhirnya saya lengser, ada 43 sekolah tinggi, sebagian universitas, sebagian sekolah tinggi. Yang UNU Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Cirebon, Surabaya, sama maju sekali, sudah ada kualitas kedokteran, sukses. Di Blitar, ya, apalagi Cilacap, Kebumen, NTB, Halmahera, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Gorontalo, ada UNU semuanya, alhamdulillah. Yang lainnya sekolah tinggi, yang ini yang saya sebut yang universitas. Insya Allah ke depan kita harus optimis, tidak boleh pesimis, nggak boleh minder, harus percaya diri. Mengutip syair gimana? Biqadri azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu. Tergantung kemauan kita. Kalau kita punya azimah, fatakbur fi aini saghiri sigharuha wa tasgharu fi aini azimil adhaimu. Problem, kesulitan, rintangan sebesar apapun akan menjadi kecil karena kita punya himmah dan azimah. Saya kira itu saja. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita kejar itu semuanya. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.